Kalau kita terbiasa menyambut tubuh atau darah Kristus, kita terus-menerus rindu untuk menyambutnya. Maka, apa yang kita sambut itu harusnya mengubah hidup kita. Kok banyak orang tuh terima komuni, Romo, tetapi tetap aja hidupnya tidak benar. Ya, ada satu atau beberapa bagian sebelum orang menerima komuni itu dilewati dan dijalani tanpa sadar. Maka, dalam Ekaristi, selalu komuni itu tidak pertama-tama dibagikan. Orang datang buat tanda, Tuhan kasihanilah kami. Disuruh nyadari dulu kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Setelah itu, bacaan pertama, Mazmur, Injil, dijelaskan lagi dalam khotbah. Oh, itu toh maksudnya. Setelah itu kita disuruh mempersembahkan diri. Itu tahap-tahapnya. Dan setelah itu baru apa yang menjadi kekuatan kita diberkati, lalu Tuhan menjadi apa yang kita sambut itu tadi. Jadi sebenarnya dari kita awal Ekaristi kita disiapkan agar kita itu pada saat kita menyambut komuni kudus, kita sungguh-sungguh siap. Sadar siapa saya, tahu apa yang perlu saya buat dalam bacaan-bacaan, mengerti apa yang bisa saya lakukan setiap hari dalam khotbah. Lalu kita siap untuk mempersembahkan diri. Ini aku Tuhan, aku siap engkau utus. Apa artinya? Aku siap menerima engkau dalam komuni kudus, lalu hidupku siap aku ubah, dan aku berubah seperti yang kamu kehendaki. Lalu dirasakan, kita kan sungguh-sungguh menghayati bahwa ini Tuhan. Lah kalau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, keluar ketemu dengan orang lain harusnya merasakan Tuhan yang hadir dalam diri kita melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita buat, melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, melibatkan Tuhan dalam hidup kita sampai sungguh-sungguh Tuhan itu yang menjadi pertimbangan utama kita adalah harusnya diperjuangkan setiap hari. Jadi apapun yang sedang kita jalani, alami, pikirkan, membebani kita, kesadaran akan Tuhan yang terus kita yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita lihat kembali cara kita menanggapi setiap persoalan, bereaksi terhadap setiap hal yang sedang kita jalani. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Tuhan. Semoga kami dapat bangkit untuk menjalani hidup baru berkat cinta Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaah, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kekuasaan daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke ia. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dan rebah di tanah, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri,
lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatannya ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar dari orang-orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari iman-iman kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagimu untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh kerana namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga Saul seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau ke lab-lab laboratorium itu, pemeriksaan itu, entah pemeriksaan kolesterol atau apa itu, ada banyak tulisan yang menarik. Salah satunya ini, kamu adalah apa yang kamu makan. Rasanya cocok tuh. Kalau orang itu, anak itu giginya gigis gitu ya, gigis itu apa ya? Giginya itu krowak-krowak gitu, separuh-separuh, hitam-hitam. Mesti, kamu sering makan coklat ya? Kalau gemuk banget itu sering makan nih, snack terus ya, iya. Gambaran itu mungkin membantu kita untuk sedikit mengerti bagaimana kita ini menyatu dengan Tuhan. Maka komuni kudus itu yang kita terima itu adalah Tuhan. Itu yang harus dimengerti sungguh-sungguh bahwa apa yang kita terima, kita sambut itu dan dibagikan itu dan kita sambut itu menyatu dalam jiwa dan raga kita. Jadi kalau kita ini biasa makan sesuatu yang manis, maka kita akan makan terus itu. Sama dengan ini, kalau kita terbiasa menyambut tubuh atau darah Kristus, kita terus-menerus rindu untuk menyambutnya. Maka apa yang kita sambut itu harusnya mengubah hidup kita. Loh, kok banyak orang itu terima komuni Romo, tetapi tetap aja hidupnya tidak benar. Ya, karena itu ada satu bagian sebelum orang menerima komuni, atau beberapa bagian sebelum orang menerima komuni itu dilewati dan dijalani tanpa sadar. Maka dalam Ekaristi selalu komuni itu tidak pertama-tama dibagikan. Orang datang buat tanda, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Disuruh nyadari dulu kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Setelah itu bacaan pertama, Mazmur, Injil dijelaskan lagi dalam khotbah. Oh itu toh maksudnya. Setelah itu kita disuruh mempersembahkan diri. Itu tahap-tahapnya. Dan setelah itu baru apa yang menjadi kekuatan kita diberkati, lalu Tuhan menjadi apa yang kita sambut itu tadi. Jadi sebenarnya dari tadi itu, dari kita awal Ekaristi kita disiapkan agar kita itu pada saat kita menyambut komuni kudus, kita sungguh-sungguh siap. Apa itu siapnya? Sadar siapa saya. Tahu apa yang perlu saya buat dalam bacaan-bacaan. Mengerti apa yang bisa saya lakukan setiap hari dalam khotbah. Lalu kita siap untuk mempersembahkan diri. Ini aku Tuhan, aku siap Engkau utus. Apa artinya? Aku siap menerima Engkau dalam komuni kudus, lalu hidupku siap aku ubah, dan aku berubah seperti yang kamu kehendaki. Lalu dirasakan. Kita kan sungguh-sungguh menghayati bahwa ini Tuhan. Lah kalau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, keluar ketemu dengan orang lain harusnya merasakan Tuhan yang hadir dalam diri kita melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita buat, melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Nah pertanyaannya cuma itu sebenarnya, apakah kita ini sungguh-sungguh sadar, lalu sadar juga konsekuensinya, apa yang perlu kita buat supaya apa yang menyatu dalam diri kita ini kelihatan, dirasakan. Kalau orang makan terus kena diabetes, kan orang lihat, oh ini diabetes ini, oh dia sakit ya, loh kenapa? Asam urat Romo, jadi jalan dikit cekot sampai diseret gitu, oh kenapa? Ya asam urat, langsung kelihatan. Apa yang kita sambut harusnya kelihatan, melalui apa yang kita katakan, lembut dan menenangkan orang, memberi harapan baru, memberi kegembiraankah? Nah itu kan yang perlu kita lakukan. Coba kita renungkan sejenak, menutup permenungan kita minggu ini. Apakah melalui hidup kita itu terus-menerus membawa kegembiraan, membawa sesuatu yang menenangkan orang, membawa orang lain itu punya harapan baru, ataukah lihat kita itu udah jengkel, lihat kita sudah marah, lihat kita sudah pikirannya jelek. Nah itu coba kita renungkan sejenak, apakah hidup kita itu sungguh-sungguh menampilkan apa yang kita sambut setiap hari, ataukah hanya sekedar
upacara yang rutin kita buat setiap pagi atau setiap sore. Rosario terus, tapi itu sampai mengatakan, saya kalau nggak rosario itu rasanya ada yang hilang, Romo. Iya, tetapi rosario itu tidak mengubah hidup kita. Hanya sekedar kegiatan yang kita buat setiap hari. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini, dan semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segala karya Yesus Putramu terhadap kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari kami wartakan hingga Engkau datang. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Para saudara yang terkasih, pandanglah. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kekuatan kita setiap hari, agar kita berani berbagi kasih satu sama lain. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas roti dan anggur, atas Yesus santapan hidup kami. Tetapi kami memohon, semoga kami tetap rukun, bersahabat dengan sesama dan dengan Dikau, berkat Yesus Putra Manusia yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.